Lanjut, rangkuman materi ulumul hadis. Materi pertama, pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Okey, lanjut ke itu pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa adalah kebiasaan atau metode hidup, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya kan Nabi SAW idza dakhala al-masjida bada'al birak'ataini. Lanjut pengertian khabar. Khabar secara bahasa adalah berarti berita atau informasi, sedangkan secara istilah segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat atau dari selain mereka. Lanjut ke asar. Asar secara bahasa adalah berarti bekas atau jejak atau sisa peninggalan, sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Lanjut ke materi kedua, yakni dalil kehujahan hadis. Terdapat di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okey. Lanjut ke takrir. Secara bahasa menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Lanjut ke takyid. Secara bahasa mengikuti, membatasi. Sedangkan secara istilah takyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah radhiyallahu anha Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqata'u al-yadu fi rubi'i dinarin fasa'idan. Lanjut ke tafsir. Secara bahasa menjelaskan, merinci. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global ijmal dalam Al-Quran. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lanjut ke taksis. Secara bahasa mengkhususkan, sedangkan secara istilah taksis adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabilan, al-bikru bil kibri jaldu mi'atin wa nafsu nafsanatin wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Lanjut ke tasyri. Secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyri berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat, menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhinabin as-sibai fa'akluhu haramun. Lanjut ke materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan. Sebagai sahabat menulisnya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in dan seterusnya. Lanjut ke materi keempat, ini hadis dan kualitas sanad. Hadis mutawatir. Ini ada 3 materi. Pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa artinya berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Riwayatnya banyak. Lanjut ke hadis masyhur. Secara bahasa artinya terkenal, masyhur. Dan secara istilah artinya adalah hadis yang pada awalnya periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai derajatnya sampai ke mutawatir. Lanjut ke hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah khairib, kedua ada hadis aziz. Khairib ini artinya dalam bahasa tu sendiri. Sedangkan sedangkan istilah hadis yang dalam satu tingkatan sanadnya hanya dirawikan oleh diriwayatkan oleh satu perawi. Nah, lanjut ke hadis aziz. Hadis aziz ini artinya mulia atau kuat. Secara istilah, yakni hadis yang pada tingkatannya sanadnya minimal tu diriwayatkan oleh 2 orang. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'ina. Itu dia.
Lanjut ke materi kelima, ini hadis secara kuantitas sanad. Sanad. Ini ni ada pembahasan tentang hadis sahih. Secara bahasa, hadis sahih itu artinya sehat, kuat dan benar. Sehat benar. Secara istilah itu hadis yang memiliki 5 syarat. Ya, ini sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabil, tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Nah, lanjut kedua ada hadis hasan. Hadis hasan adalah secara bahasa baik, bagus secara istilah secara istilah tu hadis sama dengan hadis sahih. Namun tingkatannya ada dobitnya, tingkatan dobitnya di bawah sahih. Berarti tu di bawah sahih lagi. Karena perawinya tu itu. Lanjut ke hadis dhaif. Secara bahasa dhaif artinya lemah. Nah, secara istilah hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Okey, lanjut ke materi ke-6, yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua ada perawinya adil, yang kedua ada rawinya dhabil, dan yang ketiga tidak ada ilat atau penyakit, yang kelima tidak ada syadz. Lanjut ke materi ke-7, tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari akar kata hamala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Kedua ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada berarti proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Lanjut materi 8, nanti hadis maudhu'. Secara bahasa kata maudhu' diambil dari kata wadhu'a yadhu'u, arti meletakkan. Nah, secara istilah, hadis maudhu' adalah hadis palsu yang disebatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya baik secara sengaja atau karena bohongan. Contohnya, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Nah, lanjut ke materi ke-9, yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rajul yang artinya laki-laki atau orang-orang. Al hadis berarti perkataan, ucapan atau ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, rijalul hadis ialah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, idza mata ibnul adam in qata'a ma'amul in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, lanjut ke materi ke-10, ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab atau alasan, sedangkan al-wurud berarti ilmu yang bahas sebab atau latar belakang peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'idi ala nafsihi min salatil qa'imi. Nah, lanjut ke materi terakhir, ini ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharaja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal hadis. Contohnya, mentakrijkan dengan lafaz. Nah,